tugas bertanggung jawab untuk menjaga jati diri kita sebagai orang yang dibaptis sebagai anak-anak Allah. Kita juga mau berjuang untuk semakin hari semakin juga berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang merdeka, dia tidak terbelenggu oleh materi. Kita semua butuh materi, amin. Kita semua butuh uang, amin. Amin. Tapi janganlah kita diperbudak oleh uang dan materi. Itu maksudnya Santo Paulus. Itu. Seperti yang dicontohkan oleh nelayan kecil itu. Dia berbuat ke bawah, kemudian orang memberi dia hadiah, ya silakan. Tapi bukan itu dia punya maksud. Dan inilah sekali lagi makna kebebasan bagi kita sebagai orang yang ditebus oleh Kristus, bahwa kita bisa berbuat baik, kita bisa menghadirkan kasih seperti halnya Kristus tanpa kita terhalangi oleh motivasi-motivasi duniawi. Banyak orang mau berbuat baik tapi dia masih berpikir, apa untungku? Ya. Banyak orang kalau mau melakukan sebuah tindakan, menolong orang lain, memperhatikan orang lain, mempersembahkan diri untuk gereja di dalam tugas-tugas, bahkan dia masih berpikir, apa ku dapat? Kalau yang ku dapat itu cuma kata-kata kritikan, pedas, sindiran, teja, ya, no kana, ndak mau. Itu artinya apa? Orang masih diperbudak oleh perasaan, diperbudak oleh pikiran yang salah, diperbudak oleh logika dunia, diperbudak oleh masa lalu, diperbudak oleh harta materi. Dan kepada kita semua juga dinasihati di dalam kitab suci tadi, bagaimana Elisa, ya, di dalam bacaan yang pertama. Elisa ini dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Elia sebagai nabi. Tuhan bersabda kepada Elia, panggil itu Elisa yang sedang membajak itu untuk menggantikan engkau. Kau tua mi. Elia lalu pergi mencari Elisa dan dia menemukan Elisa sedang membajak dengan 2 pasang lembu dan dengan kayu bajaknya yang kuat. Ketika dipanggil oleh Elia, Elisa mengatakan, mohon izin saya kembali pamitan dulu dengan ayah dan ibuku dan orang-orangku. Lalu dia pergi. Ternyata dia pergi pamit itu dengan membuat ritual. Dia bikin acara pesta perpisahan, kira-kira begitu. Tapi menarik, dia memotong lembu bajakannya untuk disuguhkan kepada orang Tuhan. Dan ketika dia harus memasak, tentu saja perlu kayu api, belum ada kompor listrik pada waktu itu, ya. Kayu yang dia pakai itu bukan kayu api yang sudah disiapkan, tapi adalah kayu bajaknya sendiri. Lembu dan kayu bajak ini itu adalah materi yang sangat berharga bagi seorang petani yang mengolah sawah. Tapi dia tinggalkan itu, dia lepaskan itu, ya, dalam ritual perpisahannya dengan orang tua dan sahabat-sahabatnya. Dia tidak terikat pada materi. Betapapun materi ini bernilai dan berharga, tapi dia bilang masih ada yang jauh lebih berharga. Saya dipanggil untuk mengikuti Elia.
Banyak kali orang juga terpenjara oleh apa? Oleh masa lalu. Hari kemarin, minggu kemarin, bulan kemarin, tahun lalu, mungkin 10 tahun lalu, bahkan 20 tahun lalu. Terpenjara oleh pengalaman masa lalu.